Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam di kelas 5. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru mau mengucapkan selamat datang di kelas 5 karena alhamdulillah anak-anak semuanya naik kelas ya. Ya, tidak ada yang tinggal kelas di kelas 4. Nah, untuk pertemuan PAI kali ini, untuk pelajaran PAI kali ini, kita belum bisa bertatap muka langsung di dalam kelas atau belum bisa berangkat ke sekolah. Karena pada masa pandemi corona ini, kita dihimbau untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan, khususnya untuk Kabupaten Magelang yang saat ini masih belum zona hijau, sehingga pemerintah belum membolehkan kita untuk masuk ke sekolah seperti biasanya. Tetapi tidak masalah ya. Baik, sebelum masuk ke pelajaran, Bu Guru mengingatkan kepada anak-anak semua untuk selalu menjaga kebersihan, kemudian mematuhi protokol kesehatan yang berlaku agar kita selalu sehat dan semoga Allah selalu melindungi kita dan juga keluarga kita semua sehingga kita akan terhindar dari segala macam penyakit yang berbahaya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru mau menjelaskan pelajaran PAI bab 1 yaitu tentang mari membaca Al-Quran surat At-Tin. Kira-kira anak-anak sudah mengajinya di rumah sudah sampai surat At-Tin belum ya? Oh ya, mungkin beberapa sudah ada ya, atau bahkan sudah ada yang menghafal surat At-Tin. Sudah hafal mungkin ada nggih? Baik, kita langsung saja ke materi. Materi kali ini ya bisa dilihat di layar masing-masing. Judulnya adalah Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, nanti yang akan kita bahas yang pertama adalah kita akan membaca surat At-Tin dan menghafalkannya. Membaca surat At-Tin dan menghafalkannya, kemudian membaca artinya, dan yang selanjutnya adalah kita akan bersama-sama memahami isi kandungan surat At-Tin tersebut. Dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengamalkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nanti akan Bu Anis kupas secara ringkas saja biar durasinya tidak terlalu lama sehingga yang penting nanti anak-anak bisa memahami materi yang Bu Guru berikan. Baik, seperti itu ya. Sudah siap belajar ya? Baik, kita lanjutkan untuk slide berikutnya yaitu surat At-Tin dan artinya. Mari kita baca bersama-sama, bisa diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Nah, itu adalah surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mengapa surat ini dikatakan sebagai surat At-Tin? Nah, yang pertama, surat At-Tin diambil dari ayat pertama yang artinya buah tin. Sudah tahu buah tin itu bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya? Nah, nanti kita pelajari di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, surat At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran
dan berjumlah 8 ayat. Kemudian surat At-Tin digolongkan sebagai surat Makkiyah. Masih ingat pengertian surat Makkiyah itu apa? Di kelas 4 pernah dapat pelajarannya ya. Ya, surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di kota Makkah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Kalau surat Al-Quran yang turun di Madinah berarti dinamakan sebagai surat Madaniyah. Ya, sambil mengulang pelajaran kelas 4 kemarin ya. Baik, sudah bisa dipahami ya di sini ya, karena mudah sekali ini ya. Surat At-Tin ada 8 ayat, termasuk surat yang ke-95, kemudian dia termasuk surat Makkiyah. Kemudian kita lanjut ke isi kandungan surat At-Tin. Mulai dari ayat ke-1. Ayat ke-1 berbunyi wattini wazzaitun, yang artinya Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Jadi Allah itu bersumpah menggunakan nama buah tin dan buah zaitun. Nah, kurang lebihnya seperti ini gambarnya ya. Ini buah tin dan ini buah zaitun. Nah, kemudian kenapa sih Allah itu bersumpah demi buah tin dan buah zaitun? Nah, kita simak berikutnya. Yang pertama, apa saja manfaat dari buah tin dan buah zaitun sampai Allah bersumpah menggunakan buah itu? Ternyata buah tin itu banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan melonggarkan rongga hati dan limpa. Nah, ternyata banyak sekali manfaat dari buah tin ya. Kemudian manfaat dari buah zaitun yaitu memiliki kandungan minyak yang melimpah sehingga bisa digunakan sebagai sumber penghasil minyak pada daerah yang kekurangan minyak. Itu adalah isi kandungan dari surat At-Tin ayat pertama. Kemudian lanjut kita ke ayat kedua. Ayat kedua berbunyi wa tuhuri sinin, yang artinya demi gunung Sinai. Ya, pernah ke gunung Sinai? Anak-anak ada yang pernah ke gunung Sinai? Oh, belum ya, sama Bu Guru juga belum pernah ke sana. Nah, berdoa saja semoga kita besok bisa berkunjung ke Gunung Sinai. Amin ya. Nah, Gunung Sinai ini memiliki ketinggian 2285 meter. Nah, kemudian nama lain Gunung Sinai adalah Jabal Musa. Jabal Musa itu artinya Gunung Nabi Musa. Nah, kenapa Gunung Sinai dikasih atau diberi nama lain Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa? Karena Gunung Sinai itu adalah tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi rasul. Sehingga Gunung Sinai juga dinamakan sebagai Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Dan Gunung Sinai itu oleh Allah digunakan pada ayat kedua At-Tin, maka Allah bersumpah demi Gunung Sinai. Seperti itu. Itu isi kandungan dari Quran surat At-Tin ayat kedua. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga berbunyi wahadzal baladil amin. Artinya dan demi negeri Mekah yang aman. Dan demi negeri yang aman ini, maksudnya negeri yang aman itu yang dimaksud adalah negeri Mekah. Nah, ada juga yang pernah ke Mekah? Anak-anak ada yang pernah ke Mekah? Belum ya? Oke, kita berdoa lagi saja semoga besok kita bisa berkunjung ke Baitullah, bisa berkunjung ke Makkah, sehingga nanti kita bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya. Nah, di sini Mekah itu dia termasuk kota yang aman. Yang dimaksud di dalam ayat ketiga surat At-Tin adalah kota Makkah. Jadi kota Makkah ini adalah kota yang aman. Dan kota Makkah juga disebut dengan sebagai Ummul Qura dan kota yang aman. Itu yang digunakan sumpah oleh Allah dalam surat At-Tin. Kemudian ayat keempat berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kita perlu bersyukur kita sebagai manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna.
kita memiliki dua tangan yang lengkap, kita memiliki fisik yang lengkap, memiliki kaki yang lengkap, kita mempunyai organ tubuh yang lengkap juga. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk, atau manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Sedangkan hewan tidak memiliki akal, hanya memiliki jasmani atau fisik dan nafsu saja. Nah, jadi kita perlu bersyukur kita punya fisik yang lengkap dan kita dibekali oleh Allah punya akal juga, sehingga bisa digunakan untuk berpikir. Nah, karena Allah sudah memberikan kita, menjadikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna, maka kita harus bersyukur. Salah satu cara bersyukur itu apa? Yaitu dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, kita selalu sholat 5 waktu, tepat waktu, kemudian patuh terhadap orang tua dan guru, selalu mengaji, selalu berbuat baik, dan masih banyak lagi contoh perbuatan baik yang lainnya. Kemudian ayat yang kelima berbunyi tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, jangan bahagia dulu ya. Meskipun kita itu sebagai makhluk yang paling sempurna, tetapi kita juga bisa dibuat hina. Kita bisa dibuat hina oleh Allah karena karena efek ataupun dampak dari perbuatan kita sendiri. Jadi meskipun kita itu makhluk yang sempurna, tapi kita bisa juga menjadi orang yang diletakkan pada tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya tempat yang serendah-rendahnya itu yaitu neraka jahanam ya. Jadi isi kandungannya yaitu ini, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina apabila tidak bersyukur dan tidak bertakwa kepada Allah. Maksudnya bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, sehingga tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan. Nah itu, meskipun tadi di ayat 4 kita dijelaskan bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna. Sempurna itu berarti udah bagus sekali ya. Nah, akan tetapi kita tidak boleh sombong. Karena apa? Kita juga bisa ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya atau ditempatkan di tempat yang sangat hina, yaitu di neraka. Nah, kalau kita tidak bersyukur dan kita sombong ataupun kufur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka kita akan ditempatkan di tempat yang hina, yaitu di neraka. Lanjut ke ayat yang ke-6. Ada pengecualiannya di sini tadi ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah tadi, meskipun kita itu makhluk yang sempurna, tetapi Allah juga bisa menempatkan kita di tempat yang serendah-rendahnya atau di neraka. Tetapi ada pengecualiannya. Siapa yang tidak akan dihinakan oleh Allah? Yaitu ini, manusia yang selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, beribadah, dan beramal soleh. Kemudian balasannya akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Maksudnya apa pahala yang tidak ada putusnya itu? Yaitu pahala atau balasan berupa surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Nah, maksudnya di sini kandungan ayat di situ yaitu kita tidak boleh mendustakan atau melanggar risalah atau ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah atau tauladan yang baik. Kita harus yakin dan percaya akan adanya hari kiamat dan hari pembalasan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada balasannya.
entah hal kecil apapun, entah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Contohnya, kita berbohong sama orang tua. Bohong itu hal yang mudah ya. Mungkin kalau yang berbohong tentang hal yang sepele itu ya, itu meskipun kita bohong, itu juga akan mendapatkan balasan. Sama halnya dengan perbuatan baik yang lainnya, contohnya kita menyingkirkan duri di jalan. Hal yang sangat mudah kita lakukan, hal yang sangat ringan sekali. Meskipun hal yang sangat ringan dan mudah, itu juga akan diperhitungkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti, di hari pembalasan. Jadi kita tidak boleh mendustakan atau melanggar ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita harus menjalankannya dan harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Iya, jelas Allah itu adalah hakim yang paling adil, hakim yang seadil-adilnya. Jadi Allah adalah hakim yang paling adil. Kandungan surat At-Tin yang ke ayat ke-8 yang pertama ini, Allah adalah hakim yang paling adil. Yang kedua, manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia. Amalan sekecil apapun ya pasti akan terbalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika baik, maka balasannya akan mendapatkan balasan surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jika buruk juga akan mendapatkan balasan berupa neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita tinggal mau pilih mendapatkan surga, mau pilih dapat neraka. Ya, jelas kita pilih surga ya. Maka dari itu, kalau kita ingin mendapatkan balasan surga, kita juga harus senantiasa menabung amal kebaikan yang banyak agar kelak di hari kiamat, di hari pembalasan, kita akan menuai hasil ataupun pahala yang sangat melimpah sehingga bisa menjadikan lantaran atau perantara kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Kira-kira sudah dipahami belum ini materi ya? Mungkin Bu Guru agak menjelaskannya agak secara cepat, memang biar durasi waktunya tidak terlalu lama, sehingga nanti kalau ada yang belum mudeng bisa ditanyakan di grup gitu ya, bisa lanjut melalui diskusi di grup WA kita. Baik, mungkin cukup itu dulu dari Bu Guru. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.